Welcome to my channel at Gupri2574. Jangan lupa like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ibu bapak guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Teguh Prihati. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kendal. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi terdiri dari nomor 1, menstabilkan identitas, nomor 2, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Dalam tahap ini, membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Menggeser dari identitas gagal ke identitas sukses, dan jangan memberi kritik kepada murid yang sedang mengalami identitas gagal. Tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dalam tahap ini, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam tahap ini, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid akan siap mengaitkannya dengan tindakan yang salah. 1. Ami, seorang siswa kelas 7 SMP Islam Al-Fat Pelantungan, telah beradu mulut dengan temannya yang bernama Amanda. Amanda sering memanggil nama Ami dengan nama bapaknya. Hal itu membuat Ami tidak suka karena telah dilakukan berulang kali. Ami tidak terima dan melaporkan Amanda kepada Bu Teguh atau wali kelasnya. Amanda, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, alhamdulillah saya baik Bu. Sudah lama kita tidak mengobrol ya, mungkin hampir 2 mingguan. Maaf ya, minggu-minggu ini saya sedikit sibuk. Jadi setelah kelas selesai, saya harus langsung kembali ke ruang guru untuk menyelesaikan beberapa hal. Iya Bu. Kamu tahu tidak kenapa dipanggil ke sini? Kenapa ya Bu? Apa karena Ibu kangen dengan saya? Itu termasuk salah satunya, namun ada hal lain. Coba kamu pikirkan kembali. Kenapa tiba-tiba kamu disuruh menemui wali kelas kamu? Sebentar Bu, saya coba pikir dulu. Silahkan dipikir. Apa karena saya telah memanggil Ami dengan nama bapaknya Bu? Ami itu teman kamu kan? Iya. Saya tidak akan menanyakan kesalahannya, tapi saya akan fokus pada bagaimana cara kita menyelesaikan masalahnya. Iya Bu, saya mohon maaf. Saya memanggil Ami dengan nama bapaknya karena dia juga sering melakukannya kepada saya. Teman-teman yang lain juga sama. Jadi kita di dalam kelas ketika tidak ada guru selalu melatih satu sama lain dengan menyebut nama orang tua yang lain dengan nada mengejek. Tapi itu sudah biasa dilakukan karena maksudnya hanya bercanda Bu. Dengan perilaku seperti itu, apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Tidak Bu, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menjadi orang yang baik dengan berbuat seperti itu. Apa yang kamu dapatkan dari memanggil nama teman dengan nama orang tuanya? Saya merasa senang melihat teman-teman tertawa. Saya pikir semuanya tidak masalah karena semuanya tertawa bahagia. Menurut kamu, menggunakan nama orang tua sebagai bahan candaan itu sesuatu yang lucu? Sebenarnya tidak Bu, namun karena semuanya seperti itu, jadi saya juga ikut.
Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Siap Bu, saya ingin memperbaiki masalah ini. Oke, mari kita perbaiki bersama-sama. Menurut kamu, bagaimana gambaran kelas yang ideal? Sesama murid saling menghargai Bu, menjaga perasaan teman dengan tidak mengejar namanya. Apalagi nama orang tua dibawa-bawa ke kelas sebagai bahan bercandaan. Berarti nilai kebajikan apa yang harusnya kita tingkatkan untuk menciptakan kelas yang ideal? Nilai saling menghargai Bu. Nah, kira-kira hal apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan minta maaf ke Ami Bu. Kira-kira permintaan maaf kamu dapat mengganti rasa tidak dihargainya Ami tidak? Tidak Bu, apalagi yang harus saya lakukan ya Bu? Bagaimana kalau kamu melakukan suatu hal yang dapat berdampak pada teman-teman sekelas kamu juga, tidak hanya pada Ami. Jadi setelah peristiwa ini diharapkan semuanya dapat mengambil pelajaran. Bu, bagaimana kalau saya buat poster tentang pentingnya saling menghargai Bu? Nah, bagus itu. Bahkan kalau bisa membuatnya tidak hanya kamu sendiri, teman sekelas kamu juga harus terlibat, sehingga mereka menjadi sadar bahwa saling menghargai itu perlu dibina dan dilakukan secara terus-menerus. Baiklah Bu, saya akan berdiskusi dengan teman-teman terlebih dahulu. Bagaimana nanti cara membuatnya akan saya sampaikan lagi. Tapi ini akan segera saya lakukan. Bagus Amanda, itu yang harusnya diterapkan di kelas. Saling menghargai, bukan saling mengejek. Kita dapat mencari kesenangan lain dengan cara yang lebih positif. Misalnya main tebak-tebakan atau main sambung pantun jenaka. Terima kasih Bu, saya minta maaf karena telah berbuat yang tidak semestinya. Ya Amanda, jadilah individu yang membawa vibe positif bagi sekitar kamu. Dan jangan lupa minta maaf terlebih dahulu ke Ami. Iya Bu, terima kasih. Saya mohon izin. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda dari kelas 7C. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Ibu Guru tentang menghargai orang lain, yaitu tidak memanggil nama teman dengan nama orang tuanya. Hal itu sangat penting untuk diterapkan di kelas agar kelas saya menjadi kelas yang ideal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Fatan, seorang siswa kelas 9 SMP Islam Al-Fat Pelantungan, sering datang terlambat ke sekolah karena tidur terlalu malam. Dan tidur terlalu malamnya karena main game. Waalaikumsalam, silakan duduk Fatan. Terima kasih Bu. Mas Fatan terlambat ya, ini keterlambatan yang keberapa? Maaf Bu, biasanya juga tidak terlambat lagi. Saya dulu juga pernah terlambat Fatan, tapi kan tidak sesering ini. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Iya Bu, saya bawa kesiangan. Bangun kesiangan, kamu tidur jam berapa semalam? Saya tidur jam 2 pagi Bu. Jam 2 pagi itu kamu belajar atau mengerjakan apa? Saya main game Bu. Main game sampai jam 2 pagi? Iya Bu. Kamu ingat tidak tentang keyakinan kelas kita mengenai peristiwa ini? Maaf Bu, saya melanggar keyakinan kelas tentang kemiskinan. Mari coba kita pikirkan bersama Fatan, bagaimana caranya biar kamu tidak terlambat lagi. Saya tidak akan main game sampai larut malam lagi Bu. Kamu yakin akan hal itu? Iya Bu, kalau saya terlambat lagi, saya janji akan pulang dari Ibu. Masalahnya bukan pada hukuman Fatan. Kamu harus dapat memperbaiki diri agar kamu dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau kamu suatu saat terlambat lagi, maka konsekuensinya yang akan kamu tanggung, kamu tidak akan menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Apakah kamu sanggup untuk memperbaiki ini? Iya Bu, saya janji tidak akan terlambat lagi. Saya akan mengulangi main game. Oke, bagus. Ya udah, gitu aja ya. Ya saya pamit ya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatan Mulia Nugraha dari kelas 9B. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Ibu Guru tentang kedisiplinan, yaitu tidak datang terlambat lagi ke sekolah dan tidak tidur larut malam lagi karena main game.
diterapkan pada saya pribadi agar saya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum.